血无常。啊！啊！ Seketika semua orang pun nampak sangat terkejut karena dari kekuatan yang Sui Wuchen keluarkan. Itu sudah jelas bahwa Sui Wuchen berada di tingkat puncak transformasi menara. 化大惊巅峰，这小子，Akan tetapi, Kuang-Seng tidak gentar sedikit pun. Dia pun seketika mengeluarkan tiang kaisar guntul segel kesembilannya dan langsung menyerang Sui Wuchen. 九雷印，九印雷皇，啊！特，血落。 Akan tetapi, serangan itu dapat dengan mudah Sui Wuchen blokir, dan tiang guntur Kuang-Seng berhasil Sui Wuchen bekukan dan seketika hancur. Kemudian Sui Wuchen dengan bebasnya langsung menyerang Kuang-Seng, sebelum kemudian Kuang-Seng dapat memblokirnya, dan tiba-tiba... Dan ya, Kuang-Seng pun berhasil memblokir serangan itu, yang membuat semua orang yang ada di sana pun nampak sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin Kuang-Seng dapat bertahan dengan serangan mematikan dari Sui Wuchen. Kemudian Sui Wuchen mencibir bahwasanya Kuang-Seng dapat memahami seni bela diri dengan baik. Namun Kuang-Seng tidak cukup kuat untuk menjadi yang teratas di peringkat Suan. Dan setelah itu, Sui Wuchen pun seketika meluncurkan serangannya lagi. 所以，榜首的位置。 Mendapati serangan itu, nampak Kuang-Seng yang sedikit terkejut karena dampak dari jurus Sui Wuchen membuat Kuang-Seng membeku dan tak bisa berbuat apa-apa. Yang membuat tiga rekannya sangat terkejut dan sebaliknya membuat Sun Luobing sangat senang. Dan setelah itu, terlihat Sui Wuchen yang langsung melancarkan serangan pedang esnya dan bermaksud untuk menghabisi Kuang-Seng sekarang juga. Akan tetapi, Kuang-Seng tak mau dipermalukan begitu saja, yang membuat dirinya cepat bangkit dan langsung mengeluarkan jurus gulungan kehancuran surganya. Melihat Kuang-Seng bangkit, seketika membuat Sui Wuchen sangat terkejut, kemudian mencibir bahwasanya Kuang-Seng akan mengalahkan dirinya, tapi bukan sekarang waktunya. Sebelum kemudian Sui Wuchen pun melesatkan serangannya. Dan ya, serangan Sui Wuchen pun seketika menghilang diserap oleh gulungan kehancuran surga milik Kuang-Seng. Dan penampakan itu berhasil membuat semua orang nampak terherman-herman, karena gulungan itu sangatlah aneh. Kemudian dengan sedikit senyuman di sudut mulut Kuang-Seng, membuat Kuang-Seng sedikit percaya diri dan langsung membalikkan serangan dari Sui Wuchen. Namun untungnya Sui Wuchen dapat memblokir serangan itu dengan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu cermin es hitam. Dan rumor mengatakan bahwa Sui Wuchen dapat mengalahkan orang yang lebih kuat daripada dirinya hanya dengan menggunakan cermin es hitam ini. Kemudian Sui Wuchen langsung menyerangnya lagi dengan kekuatan supernatural es hitamnya, yang seketika muncul pagoda yang begitu besar melesat tepat ke arah Kuang-Seng. Namun Kuang-Seng tak tinggal diam. Dia pun seketika dapat memblokir serangan itu dengan jurus gulungan kehancuran surganya. Bahkan pagoda itu pun seketika hancur. Dan tiba-tiba... Ya, meskipun jurus Kuang-Seng sempat diblokir oleh Sui Wuchen, namun tetap saja dia tak mampu menahannya.
dan seketika membuat Sui Wuchen mengakui kekalahannya dan membuat semua orang yang ada di sana pun nampak benar-benar sangat terkejut karena bagaimana mungkin Sui Wuchen yang bertahun-tahun lamanya berada di tingkat paling atas di peringkat Xuan dapat dikalahkan oleh bocah ingusan seperti Guang Sheng. 血无尘，我输了。 Setelah pertempuran itu selesai, nampak Guang Sheng dengan rendah hatinya berterima kasih kepada Sui Wuchen karena sudah memberikan Guang Sheng kemenangan. Namun Sui Wuchen menjawab dengan kerendahan hatinya juga bahwa keterampilannya memang lebih rendah. Dan setelah itu, Sui Wuchen pun pergi dari sana. Kemudian Guang Sheng pun turun dan langsung menghampiri penatua ketiga seraya mencibir bahwasanya bisakah penatua ketiga membuat penilaian baru. Mendengar cibiran itu membuat penatua ketiga sedikit bingung. Kemudian dia menjawab dengan kebingungannya bahwa Sun Luobing beserta Qi San dikeluarkan dari Akademi Siling. Yang membuat orang-orang yang mendengarnya pun nampak sangat kagum karena ketegasan penatua yang tidak memihak pada siapapun. Namun sepertinya penatua ketiga sedikit kesal pada Guang Sheng sebelum kemudian dia pun pergi dari sana. Setelah penatua itu pergi, nampak para rekan-rekan Guang Sheng beserta Nona Qiu datang menghampiri Guang Sheng seraya memberikan selamat atas kemenangan Guang Sheng. Kemudian Nona Qiu mencibir bahwasanya sekarang Guang Sheng sudah menjadi yang teratas di peringkat Xuan. Maka Guang Sheng dapat memilih keterampilan mental rahasia di Gua Harta Karun Hitam untuk meningkatkan kekuatan Guang Sheng. Mendengar penjelasan itu membuat Guang Sheng sangat senang dan rumor mengatakan bahwa keterampilan mental rahasia sangatlah istimewa, bahkan itu lebih berharga daripada seni bela diri bintang 5 asal bumi. 你现在登上选榜榜首，还当众挑战，胜了雪。多谢邱导师出言相助，恭喜楚兄弟。多谢邱导师。 Kemudian terlihat Guang Sheng beserta Nona Qiu mendatangi Gua Harta Karun Hitam dan terlihat banyak sekali harta karun yang ada di sana. Kemudian Nona Qiu memerintahkan Guang Sheng agar merasakan kekuatan spiritual bola kristal itu dengan kekuatan energi Guang Sheng. Dan Guang Sheng pun langsung mencoba satu persatu bola kristal itu. 哥是玄院重地， 真不愧是学院储藏宝物的。 Dan terlihat dari setiap bola kristal itu terdapat beberapa teknik yang sangat tinggi, dari mulai teknik telapak angin dan guntur, teknik auman singa, teknik jaring laba-laba 100 kunci, dan juga masih banyak lagi. Kemudian Guang Sheng pun mencoba menyalurkan energinya ke semua bola kristal yang ada di sana agar semua bola kristalnya cepat terdeteksi dan Guang Sheng pun bisa dengan cepat menemukan teknik yang dia butuhkan. 化为水印，震慑敌人心，炼制巅。 Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Guang Sheng pun dapat menemukan teknik yang menurutnya sangat luar biasa, yaitu pembentukan 4 binatang besar. Dan itu adalah teknik rahasia 9 bintang asal bumi. 秘技，以精神力构建4小。你确定要选它吗？ Setelah Guang Sheng mendapatkan kristal itu, nampak Guang Sheng yang berada di ruang rahasia pohon kuno. Dan dia mencoba menyempurnakan gulungan yang dia dapatkan saat dia berada di kota naga hitam, yaitu gulungan api mengaum. Dan ya, dengan menggunakan batu pencerahan, Guang Sheng pun seketika dapat menyempurnakan gulungan itu dengan hanya 1 kali percobaan saja. Dan itu membuat Guang Sheng senang karena gulungan ini sangatlah luar biasa dan pantas saja kalau keluarga Qiu harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Kemudian Guang Sheng akan mencoba menyempurnakan bola kristal yang dia baru dapatkan, yaitu jurus formasi 4 binatang besar. Dengan metode yang sama menggunakan batu monumen pencerahan.
Akan tetapi, pada percobaan pertama, Kuang Sheng sedikit ceroboh, yang mengakibatkan jurus itu gagal untuk disempurnakan. Namun bukan Kuang Sheng namanya jikalau mudah menyerah. Alhasil Kuang Sheng pun mencobanya kembali dan kemudian... Dan ya, pada percobaan kedua, Kuang Sheng pun seketika dapat menyempurnakannya, yang membuat Kuang Sheng sangat senang. Dan legenda mengatakan bahwa ketika kultivator mencapai puncaknya, maka 4 binatang besar akan terbentuk menjadi makhluk setinggi hampir 33 meter. Namun binatang yang Kuang Sheng miliki baru mencapai 3,3 meter saja. Akan tetapi Kuang Sheng tak mempermasalahkan akan hal itu, karena langkah Kuang Sheng masihlah sangat panjang. Scene berpindah ke kediaman geng Serigala Darah dan nampak ada tuan muda dari keluarga Sui yang datang ke sana. Maksud dan tujuan kedatangannya tiada lain yaitu untuk menghancurkan geng Serigala Darah. Karena pemimpin geng Serigala Darah, Sui Lang dahulunya adalah bagian dari keluarganya. Namun Sui Lang mempunyai bakat yang sangat luar biasa, membuat dirinya sangat iri dan seketika mengkhianati Sui Lang. Namun Sui Lang berhasil kabur, dan sekarang dia mendapatkan lokasinya dengan bantuan dari Chu Xiaotian. Namun selain ingin membunuh Sui Lang, dia juga ingin membunuh Kuang Sheng dengan memancingnya datang ke sini, yaitu dengan cara membantai seluruh geng Serigala Darah. Dan benar saja, seketika informasi itu pun sampai pada Kuang Sheng yang sedang berada di Akademi Xuan. Dan dia diberitahu oleh pelayannya bahwa di rumah Kuang Sheng, tepatnya di negara asalnya, terjadi sesuatu yang sangat buruk. Mendengar berita itu, sontak saja membuat Kuang Sheng sangat panik, dan dia menanyakan akan binatang yang paling cepat untuk pergi ke tempat asalnya. Dan pelayan itu pun menyarankan agar dia meminjam binatang yang Nona Qiu punya, yaitu burung spiritual biru gesit. Dan tak lama kemudian, nampak Kuang Sheng yang mendatangi kediaman Nona Qiu. Dan Kuang Sheng dengan sopannya ingin meminjam binatang yang Nona Qiu punya dengan alasan sangat terdesak. Dan Nona Qiu tanpa pikir panjang langsung meminjamkannya, yang membuat Kuang Sheng sangat senang dan kemudian pergi dari sana.